apa-apa, kita jelasin aja. Katanya di RT 2, RT 01. Wilayah dia. Sebetulnya itu ya yang diinginkan warga itu adalah kenyamanan dalam lingkungan. Itu kan sebelumnya kan kita kan berpuluh-puluh tahun tempat tinggal di Pulau Kapi itu kan sudah nyaman. Mereka datang bangunan baru tanpa adanya koordinasi dan tidak ber-PPG, itu tiba-tiba membuat dampak banjir yang begitu dahsyat. Yang sampai masuk ke rumah, jalan berlumpur, kemudian ini juga portal bom gate depan itu juga sempat terendam, rusak. Kemudian ada juga warga yang nyapu di jalan di depan rumahnya itu karena licin jatuh, tangannya patah juga ada. Jadi sebenarnya ini kami ingin kenyamanan aja sebetulnya. Berarti artinya warga setuju ada bangunan, tapi dengan catatan koordinasi ke warga ya terkait dampak-dampaknya. Sebetulnya ya? Asalkan bangunan itu bukan kita sebenarnya tidak mengusik masalah bangunan. Selama bangunan itu memiliki PBG, diproses dengan benar, tidak membuat dampak lingkungan terhadap sekitarnya, is oke-oke aja, no problem. Selama ini warga punya site plan dari pembangunan nggak Pak? Kalau bicara pembangunan kan harusnya ada site plan. Nggak punya. Yang dari pihak mereka gitu. Nggak pernah mengkomunikasikan site plan. Mediasi di kelurahan berapa kali Pak? Mediasi di kelurahan itu 1 kali, itu pun setelah kejadian banjir itu, setelah kami komplain. Iya. Tapi nggak ada jalan keluar gitu. Jalan keluar ya sampai sekarang ya belum kelihatan nyata ya, terutama kalau masalah banjir ini kita tinggal tunggu pom waktu aja. Karena apa? Itu salurannya di dalam komplek masih kecil, sedangkan saluran yang mengalir dari atas itu masih besar. Ini nunggu pom waktu, tinggal nunggu hujan aja.
itu adalah apa namanya, waktu itu yang perusakan pagar, itu pagarnya sudah ditutup. Terus kemudian penanaman pohon sebagian itu apa namanya, kalau yang pohon di perimeter belakang itu sudah ditanam. Terus kemudian pembersihan saluran sama pembersihan jalan. Ya. Jalan untuk di hot mix juga untuk diaspal lagi karena rusak itu juga belum. Berarti sampai sekarang warga tidak punya site plan terkait pembangunan itu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi apa, komunikasi bahwa dia akan membangun apa itu, karena dulu itu yang pernah dengar adalah di situ awalnya gitu tuh panti jompo, terus kemudian ketahanan pangan, itu berupa apa namanya, pembibitan itu. Tapi begitu yang bangunan besar ini, yang gedung serbaguna itu, katanya gedung serbaguna itu nggak pernah dikomunikasikan kepada RW 06. Membolehkan mereka melakukan aktivitas untuk perbaikan drainase. Jadi gini, drainase itu yang kami izinkan adalah drainase yang selama ini melewati komplek itu adalah kan drainase melewati fasum dan itu aset Pemkot. Ya. Nah ini saya minta apa namanya, kalau itu mau dibesarkan itu atas izin dari Pemkot dan koordinasi dengan Pemkot, silahkan. Tentang Tangerang Selatan. Nah, untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan itu kami sedang mengajukan proposal. Ini adalah untuk penyelesaian drainase secara keseluruhan. Karena di sini, ini di bawah rel kereta, ini setiap ada hujan deras dengan intensitas yang tinggi, ini banjir. Bahkan kemarin tanggal 29 Mei itu di bawah jembatan itu sampai sekitar 1,5 meter yang sampai mobil itu bisa ngapung. Dan ini yang akhirnya air ini balik ke dalam komplek lewat portal, di portal itu sampai 80 cm. Dan ini yang kami ingin penataan drainase itu secara keseluruhan, dan proposal kami sudah sampaikan bahwa pembenahan kali mulai dari sampai SMP 11 sampai setelah SD Karya Bakti. Itu kami minta untuk dibenahin secara keseluruhan sehingga apa namanya itu yang bisa menyelesaikan masalah drainase. Perkenalkan diri, saya Persi Abiswari. Kebetulan saya memang ditunjuk oleh yayasan untuk membantu, satu untuk menjadi penasehat di yayasan, penasehat hukum. Yang kedua memang saya juga pantau jalannya perizinan yang berjalan, kira-kira begitu. Memang saya terus terang saya baru ditunjuk itu di minggu kemarin, kurang lebih di hari Kamis atau Jumat lah. Artinya baru memang berjalan sekitar 3 hari kerja kurang lebih ya. Lalu memang yang kami ketahui itu memang pihak yayasan ini, yayasan Shekinah Glory Bet Salom atau itu ya, dia memang memiliki tanah di lahan dimaksud di bilangan tadi Ciatra Mekar. Lalu memang membangun itu gedung serbaguna kalau yang memang kami berdasarkan data yang kami diberikan kepada kami. Serbaguna, betul serbaguna. Dan memang serbaguna itu nantinya proyeksinya akan digunakan untuk sosial. Memang seperti betul yang Abang bilang tadi, sosialnya itu panti jompo dan sosial anak yatim piatu kurang lebih gitu, dan ke sosial pendidikan lainnya, kira-kira begitu. Nah terkait mohon izin saya tanggapi yang pertama masalah banjir. Kebetulan saya juga warga Tangerang Selatan. Ibu saya asli orang Tangerang Selatan, dan waktu banjir yang memang di dekat rel itu saya sendiri lewat situ kebetulan pada malam itu, tapi saya lewat kurang lebih jam 11:30, 12. Jadi udah kurang lebih ukurannya cuman sebetis. Oh, udah surut. Udah surut, agak surut ya. Sebelumnya saya dapat video info memang banjirnya itu sampai ya 1 meter kurang lebih lah, memang betul. Nah terkait banjir, memang jujur saya nggak berkompetensi untuk menyimpulkan banjir itu penyebabnya dari mana dan apa. Tapi boleh-boleh aja kalau ada warga sekitar yang memang menduga banjir itu disebabkan oleh apa, salah satunya bangunan gedung Salom. Itu boleh-boleh aja asumsi. Tapi untuk asumsi secara resminya saya nggak berkompeten, jadi saya mohon izin belum bisa berkomentar untuk banjir. Tapi saya juga sudah sampaikan juga, apabila memang terbukti banjir terjadi atau di kemudian hari terjadi memang disebabkan oleh gedung tersebut, saya juga sampaikan kepada yayasan ya itu harus kita
lakukan pencegahan dini. Salah satunya apa? Salah satunya dia ada bangun selokan air yang tadinya misalnya 2 jengkal, ini diperlebar, kira-kira begitu. Udah ada niat itu ya? Sudah mulai dikerjakan sih sebetulnya, sudah ada dikerjakan itu, saya kasih masukan seperti itu agar jangan sampai terjadi force major yang tadi itu memang disebabkan oleh gedung serbaguna yayasan, kira-kira begitu. Nah, terkait menanggapi, memang prosesnya itu memang sudah ada berjalan pendidikan ya. KRK ya? KRK, KPPGN di suratnya. Jadi ini memang sudah diproses, sudah terbit. Kalau rekan-rekan butuh nanti saya bisa sharing. Lokasinya itu kalau berdasarkan data yang saya punya, itu di Kampung Seattle, RT 01 RW 01, Kelurahan Raumakarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan data yang diberikan kepada saya. Kira-kira begitu. Dan itu pun sudah sesuai lokus titik koordinat ya? Harusnya sih sesuai, Bang. Harusnya. Karena ini kan dari surat yang dikeluarkan sama DPMPTSP. Ya. Siap. Ditetapkan tanggal berapa Pak itu Pak dalam KRK? Ditetapkannya, mohon izin, ini tanggal 10 Juli 2025. Siap. 10 Juli 2025. Ini ada barcode dan segala macam. Untuk validnya ya mungkin nanti kita cek ke dinas terkait, kira-kira begitu.